Halo, video kali ini akan membahas mengenai struktur aljabar. Ada beberapa konsep yang akan dibahas di dalam struktur aljabar. Yang pertama adalah konsep dasar himpunan. Nah, himpunan adalah suatu kumpulan objek, baik konkret maupun abstrak, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh yang merupakan himpunan adalah bilangan asli. Kumpulan bilangan asli ini didefinisikan secara jelas. Kemudian, kumpulan pulau yang ada di Indonesia. Kumpulan bilangan genap. Nah, itu merupakan himpunan. Contoh yang bukan merupakan himpunan antara lain kumpulan bunga yang indah. Kemudian kumpulan mahasiswa yang pandai. Jadi yang pandai di sini belum jelas ya definisinya seperti apa. Kemudian kumpulan makanan yang enak. Nah, enak ini belum tentu menurut si A enak, belum tentu juga menurut si B juga enak. Beberapa notasi himpunan bilangan yang akan digunakan di dalam struktur aljabar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah himpunan bilangan bulat dengan notasi Z. Kemudian ada notasi Z positif. Ini merupakan notasi dari himpunan bilangan bulat positif. Kemudian ada Z bintang. Nah, Z bintang ini merupakan notasi himpunan bilangan bulat tanpa nol. Kemudian Zn. Zn itu merupakan notasi dari himpunan bilangan modulo N. Kemudian Nz, himpunan bilangan bulat kelipatan N. Yang keenam ada notasi Ki. Ki ini merupakan notasi himpunan bilangan rasional. Kemudian ada Ki positif. Ki positif merupakan notasi himpunan bilangan rasional positif. Ada Ki bintang, merupakan notasi himpunan bilangan rasional tanpa nol. R. Nah, R besar ini seperti kita tahu bahwa ini merupakan notasi himpunan bilangan real. Kemudian ada R positif. R positif merupakan notasi himpunan bilangan real positif. R bintang merupakan notasi himpunan bilangan real tanpa nol. Nah, selain itu juga ada C. C ini merupakan notasi himpunan bilangan kompleks. Nah, kemudian ada lagi M. M kali N. Nah, ini merupakan notasi himpunan semua matriks berordo M kali N atas bilangan real. Dan juga nantinya ada MN. MNR ini menotasikan himpunan semua matriks berordo N kali N atas bilangan real. Order dari suatu himpunan. Nah, order suatu himpunan A itu dinotasikan seperti nilai mutlak ya, tetapi kalau di dalam struktur aljabar ini merupakan order dari suatu himpunan A. Nah, jika A adalah himpunan finite atau terhingga, maka order dari A adalah banyaknya elemen dari A. Nah, contoh, Z dengan anggotanya 0, 1, 2, 3. Nah, order dari Z itu sama dengan tak hingga. Nah, order dari himpunan bilangan bulat adalah tak hingga. Kemudian contoh berikutnya adalah Zn. Z bermodulo 6. Nah, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Order dari Z6 ini sama dengan 6.
Ada beberapa operasi di dalam himpunan yang akan menjadi konsep dasar dalam struktur aljabar. Yang pertama adalah irisan. Nah, irisan, misalkan ada himpunan A dan himpunan B, ini merupakan sembarang himpunan. Maka notasi dari irisan itu adalah A irisan B dengan anggotanya, di mana X itu anggota A dan X anggota B. Kemudian operasi himpunan yang kedua adalah gabungan. Nah, A gabung B, ini adalah anggotanya X, di mana X anggota A atau X anggota B. Kemudian pengurangan atau biasa disebut sebagai selisih. Himpunan A selisih himpunan B, maka anggotanya adalah X anggota A. Dan X itu bukan anggota B. Kemudian perkalian. Nah, himpunan A dikali dengan himpunan B, biasa menggunakan bahasa cross. Nah, anggotanya adalah X anggota A dan X anggota B. Kita masuk pada contoh mungkin supaya lebih paham ya. Nah, misalkan ada himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada himpunan C. Himpunan C adalah anggotanya 4 dan 5. Maka dapat diperoleh order dari A itu adalah 5. Karena banyak anggota dari A itu adalah 5. Kemudian order dari B itu adalah 4. Seperti yang kita lihat, banyak elemen di himpunan B ada 4. Kemudian order dari C adalah 2, karena banyaknya anggota di himpunan C itu ada 2. Nah, bagaimana dengan irisannya? Irisan A dengan irisan C. Maka irisan himpunan A dengan irisan himpunan C ini adalah 4 dan 5. Jadi ada 2 anggotanya. Kemudian gabungan. Himpunan A digabung dengan himpunan B, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu selisih. A selisih B, maka anggotanya hanya 1, yaitu 5. Kemudian B cross C, himpunan B cross C. Nah, ini pasangan berurutan. Kalau cross dalam himpunan itu merupakan pasangan berurutan. 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, 4,4, 4,5. Bagaimana contoh pembuktian pada himpunan? Ada satu contoh yang akan kita buktikan di sini, yakni buktikan A subset B. Maka A gabung C itu subset dari B gabung C. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Misalkan X anggota A gabung C, maka X anggota A atau X anggota C. Kembali pada definisi gabungan. Kemudian, karena A itu subset dari B, maka X anggota B. Sehingga X anggota B atau X anggota C. Jadi, X anggota B gabung C. Jadi kesimpulannya adalah A gabung C subset dari B gabung C. Slide berikutnya kali ini membahas tentang operasi biner. Nah, definisi dari operasi biner yakni misalkan X suatu himpunan yang tak kosong. Operasi bundaran pada elemen-elemen S disebut operasi biner jika setiap A, B anggota S, maka A bundaran B anggota S. Dapat pula dikatakan bahwa operasi bundaran pada S bersifat tertutup. Contoh, misalkan Z dengan anggotanya sebagai berikut, kemudian untuk semua A, B anggota Z, A ditambah B anggota Z. Nah, operasi penjumlahan pada Z itu merupakan operasi biner karena
hasil dari penjumlahan A ditambah B pasti di dalam anggota Z. Kemudian misalkan ada Z dengan operasi pembagian. Pada Z ini bukan operasi biner. Kenapa? Karena ada A dan B, A per B itu bukan anggota Z. Misal, 1 anggota Z dan 2 itu anggota Z, tetapi 1 per 2 bukan anggota Z. Kemudian ada definisi lain, operasi bundaran pada S merupakan operasi biner dapat dikatakan yang pertama bersifat komutatif. Komutatif artinya apabila untuk semua A, B anggota S berlaku A bundaran B sama dengan B bundaran A. Kemudian yang kedua, asosiatif. Apabila untuk semua A, B, C anggota S berlaku A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Jika ada E anggota S, demikian sehingga untuk setiap A anggota S berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Yang keempat itu memiliki inverse. Jika untuk setiap A anggota S ada B anggota S, sedemikian sehingga A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. Nah, B itu disebut sebagai inverse dari elemen A dan dapat ditulis A negatif 1. Itu berarti inverse sama dengan B. Nah, ada contoh di sini. Selidiki apakah Z dengan operasi perkalian merupakan. Yang pertama, apakah dia merupakan operasi biner. Kemudian yang kedua, apakah bersifat komutatif. Yang ketiga, apakah dia bersifat asosiatif. Yang keempat, apakah mempunyai elemen identitas. Dan yang kelima, apakah setiap elemen di Z itu mempunyai inverse. Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama, operasi perkalian pada Z itu merupakan operasi biner. Karena untuk setiap A dan B anggota Z, berlaku A kali B anggota Z. Kemudian yang B, operasi perkalian pada Z itu merupakan bersifat komutatif, yaitu untuk setiap A dan B anggota Z, berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, operasi perkalian pada Z bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C anggota Z, A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Nah, yang keempat, operasi perkalian pada Z mempunyai elemen identitas, yaitu 1. Karena untuk setiap A anggota Z, A kali 1 sama dengan 1 kali A, sama dengan A. Dan yang kelima, tidak semua elemen Z mempunyai inverse terhadap operasi perkalian. Kenapa? Karena ada A anggota Z, tetapi A inverse bukan anggota Z. Sedemikian sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1. Contoh sederhana, kita ambil 2. 2 itu merupakan anggota Z, tetapi 1 per 2 bukan anggota Z. Demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.